Naam, silakan. Yes. Iya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Silakan. Alhamdulillah David. pakai HP ini Ustaz ya, nggak pakai laptop masalah. Nggak masuk suara. Oh, berarti memang ada yang masalah perangkatnya. Iya. Baik. Ya, Ustaz. Nah, ini pakai lap. Apa? Ini Ustaz misalnya gunanya perihal tentang hadis yang terakhir kemarin tentang 449 dari Ali radhiyallahu anhu. Yang ini Ustaz yang mau nanya, di situ kan disebutkan makmum maksud tadi kan mengangkat tangan Ustaz, mengangkat tangan, tapi di pas takbiratul ihram mengangkat tangan, kemudian kemarin penjelasannya nampaknya mungkin karena Ustaz sempit tempat duduknya, ada kadang-kadang saya lihat macam bersedekap, kadang tidak bersedekap. Jadi saya ragu Ustaz, apakah ada sedekapkah waktu kita masbuk itu? Mungkin imam sudah sujud, jadi takbiratul ihram, kemudian apa kita bersedekap dulu, bersedekap, ataukah tidak perlu bersedekap, langsung takbir al-intiqal, langsung sujud gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua Ustaz, karena kemarin sempit nampaknya, jadi ragu-ragu apakah Ustaz bergerak untuk bersedekah atau tidak Ustaz. Kemudian yang dari Abu Hurairah Ustaz 404, bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa kalau sudah terlambat. Ada yang mengatakan Rasul itu kalau berjalan itu seperti turun di bukit Ustaz. Jadi apabila kita mempraktik mungkin sholat yang kita cepat jalan, tapi seperti jalan cepat itu Ustaz, apakah ini terhitung tergesa-gesa juga? Dan juga apabila kita ada dengar iqamah di rumah, jadi kita naik motor mengejar naik motor, apakah ini tergesa-gesa juga yang di mana hukumnya makruh? Itu Ustaz. Yang ketiga terakhir, maaf, yang saya tarik kemarin penjelasan Ustaz mengenai al-kaf menggulung atau mengumpulkan pakaian Ustaz. Mana hukumnya ini? Hukumnya makruh. Kebiasaan saya Ustaz, apabila saya mau sujud itu, saya menarik celana saya Ustaz, karena kalau nggak tarik rasanya sempit. Pas saya duduk itu atau pas duduk itu rasa sempit, kadang-kadang melorot, kadang-kadang enggak juga, tapi kebiasaan menarik celana sedikit supaya terasa renggang batu pas kita sujud, pas kita duduk antara sujud atau duduk akhir Ustaz. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik, mudah-mudahan saya ingat pertanyaan 3 pertanyaan. Nanti tanya lagi Ustaz. Nanti ingatkan berapa ya. Pertama, ketika sholat ya, imamnya sujud, apakah kita bersedekap terlebih dahulu, ataukah langsung betul-betul ihram, langsung sujud? Kata saya, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Yang jelas, pendapat pertama, seseorang langsung bertakbiratul ihram, langsung sujud, boleh, tapi dengan cara berdiri ya, langsung sujud, ya. Maka dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud, boleh, ya. Boleh juga dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, dia bersedekap, kemudian dia bertakbir lagi Allahu Akbar untuk sujud, boleh, ya. Ulama khilaf dalam masalah ini, tapi insya Allah pendapat yang tadi boleh. Kedua cara itu boleh dilakukan. Boleh dia langsung bertakbiratul ihram tanpa bersedekap, langsung sujud, ya. Mereka mengatakan boleh. Yang kedua, tentu ketika bertakbiratul ihramnya harus dalam posisi berdiri, ya, disyaratkan harus dalam posisi berdiri. Maka langsung bertakbiratul ihram Allahu Akbar, langsung dia sujud, boleh, tapi ketika takbiratul ihramnya harus dalam kondisi berdiri. Boleh juga orang itu bertakbiratul ihram Allahu Akbar, bersedekap sebentar, kemudian dia bertakbir lagi untuk takbir intiqal, untuk sujud. Nah, para ulama mengatakan itu boleh, ya. Walaupun ada sebagian ahli ilmu tidak perlu lagi takbir intiqal, karena sudah hilang posisi dia untuk mengikuti imam di sini. Maka sehingga bertakbiratul ihram saja, tidak perlu lagi takbiratul intiqal. Ini kalau dalam masalah sujud, ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian menafikan adanya takbir intiqal, sebagian tidak. Sebagian mengatakan boleh. Saya condong pada pendapat yang membolehkan. Artinya kedua-duanya boleh, takbiratul ihram langsung, atau takbiratul ihram kemudian takbiratul intiqal kemudian sujud. Pendapat ada pun di ruku, ulama sepakat kalau di ruku
itu disunahkan dia bertakbir takbiratul intiqal kalau rukuk mendapatnya, masbuk mendapati imam sedang rukuk. Maka ulama sepakat ini boleh dia disunahkan dia bertakbiratul intiqal, dia bertakbiratul ihram Allahu akbar, bersedekap kemudian bertakbiratul intiqal untuk rukuk. Ini ulama sepakat. Tapi mereka berselisih di sujud, duduk di antara dua sujud, ya, semacam itu. Apakah di situ ada takbir intiqal ataukah tidak ada? Ya, bagaimana tidak ada, otomatis langsung bertakbiratul ihram tanpa sedekap Allahu akbar langsung turun. Ada yang mengatakan ada takbiratul intiqal di sana, kemudian dia bertakbiratul ihram, kemudian dia bersedekap, kemudian dia takbiratul intiqal, kemudian dia sujud. Ya, pendapat yang kedua ini insya Allah boleh. Pendapat yang kedua ini mengatakan kedua-duanya boleh. Ini pendapat yang lebih kuat dari sisi pendalilan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian saya jawab yang nomor 3 karena nomor 2 saya lupa. Nomor 3 adalah tentang masalah menggulung pakaian. Terbiasa menggulung pakaian karena sempit celananya, atau menarik pakaian karena sempit celananya, atau melorot, ya, semacam itu. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah insya Allah. Ya, seseorang kalau menarik celananya karena takut melorot, karena dia melorot atau karena kesempitan, boleh, ya. Karena kita katakan itu hukumnya makruh, ya. Makruh ini menjadi hilang kalau ada hajat. Di sini ada hajat, celananya melorot atau dia kesempitan, susah dia bergerak, maka ada hajat ini diperbolehkan sehingga hilang hukum makruhnya. Ya, tapi kalau tidak ada hajat, hukumnya itu makruh. Kemudian yang kedua tadi saya lupa apa ya pertanyaannya tadi. Yang kedua, David, pakai anu boleh tadi. Yang kedua ini berkaitan dengan apa ya? coba di unmute lagi. Yang handphone, tolong di unmute. Tadi suaranya dari handphone sepertinya. Ya. Alhamdulillah. Ini Ustaz, yang ketiga tuh tentang hadis Yang kedua. 404 Abu Hurairah. Kalau jalannya cepat, Ustaz. Oh iya, Tadi pakai motor atau jalan cepat gitu. Ya. Oke. Ya, masalah jalannya cepat. Ya, kalau kita sedang iqamah, ya, waktu iqamah, boleh tidak kita jalannya cepat seperti jalannya Nabi SAW, atau kita naik kendaraan. Pertama, larangan ini ya bersifat umum, tidak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa di sini adalah yang menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Kalau seseorang mempercepat langkahnya dari biasanya, yang kalau dia sampai ke masjid tidak terpongoh-pongoh, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi yang dilarang di sini adalah ketika dia sampai ke masjid terpongoh-pongoh, ya. Nah, semacam kecapean dia, ya, sehingga menimbulkan dia tidak khusyuk di dalam sholat. Tapi itu pula naik sepeda motor. Kalau seandainya ngebut, Ustaz, dia naik sepeda motornya, boleh apa tidak? Selama ya itu tidak mengganggu ya khusyuan dia di dalam sholat, ya maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan hadisnya juga berkaitan dengan berjalan. Ya, sebagian riwayat dengan kata masya, ya dia berjalan mendatangi masjid. Sebagian ulama mengkhususkan itu jalan kaki, bukan kendaraan. Maka kendaraan tidak masuk dalam kitab ini, ya. Tidak masuk dalam kitab ini. Karena ilahnya tidak ada. Karena ilahnya di sini adalah seseorang itu kecapean, ketika dia jalan cepat, dia kecapean ketika sampai di masjid dan dia tidak khusyuk. Di kendaraan tidak. Orang mengebut, ya, atau kencang pakai sepeda motornya atau pakai mobilnya, mengganggu khusyuk di dalam sholat, ya, karena tidak membuat dia capek di sini. Berbeda dengan orang berjalan dari rumahnya dengan cepat-cepat, ya. Maka sebagian ulama mengkhususkan hukum ini berkaitan dengan jalan kaki di masjid karena di situ ada ilahnya. Kemudian berjalan cepat itu apakah dilarang di waktu iqamah? Tidak dilarang kata para ulama. Selama tidak menjadikan kita ini datang ke masjid itu terpongoh-pongoh, ya. Jalannya agak cepat, ya, karena iqamah, makanya tidak dilarang. Sebagaimana Ibnu Umar berjalan cepat ketika datang iqamah, padahal beliau sendiri yang meriwayatkan hadis, hendaklah kita mendatanginya dengan sakinah, dengan tumakninah. Tapi beliau pernah berjalan cepat ketika dikomandangkan iqamah. Sehingga kata para ulama mempercepat langkah kaki ketika qomat dikomandangkan itu dibolehkan dengan syarat tadi tidak terpongoh-pongoh. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat, tapi kalau bahasa Banjar itu manggah-manggah gitu dia. Terpongoh-pongoh datang ke masjid, ya, napasnya tersendat-sendat, ya.
itu yang dilarang. Tapi kalau dia jalannya cepat, napasnya tidak tersendat-sendat datang ke masjid, maka tidak ada masalah insya Allah. Allah taala alam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Cukup ya, sepertinya sudah terjawab semua ya, David ya, Bu Marsal.